Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aida. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang paragraf. Sebelum itu, kalian harus tahu nih, apa sih paragraf itu? Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk oleh serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Bisa dikatakan bahwa paragraf adalah satu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih luas daripada kalimat. Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk menjelaskan sebuah pikiran utama dengan tujuan menonjolkan pikiran utama secara lebih luas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat paragraf adalah yang pertama adalah kesatuan, yang berarti dalam suatu paragraf itu harus mengandung satu gagasan utama. Yang kedua adalah kepaduan, yang berarti dalam suatu paragraf itu harus kompak dan berkaitan satu sama lain. Nah, jika dalam suatu paragraf itu mengandung lebih dari satu gagasan utama, maka bisa dikatakan bahwa paragraf itu kurang tepat dan harus dipecah menjadi beberapa paragraf. Jadi, dalam paragraf itu hanya boleh satu gagasan utama. Selanjutnya adalah struktur paragraf. Nah, menurut fungsinya, kalimat yang membangun paragraf pada dasarnya terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah kalimat utama yang berisi tentang ide utama atau gagasan utama. Yang kedua adalah kalimat penjelas atau pendukung yang berfungsi sebagai mendukung kalimat utama. Ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama adalah kalimat utama adalah kalimat lengkap yang bisa berdiri sendiri. Yang kedua, dalam kalimat utama memuat permasalahan untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. Yang ketiga adalah kalimat utama memiliki arti cukup jelas. Dan yang keempat, kalimat utama bisa dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. Kemudian adalah ciri kalimat penjelas. Yang pertama adalah kalimat penjelas adalah pendukung gagasan pokok atau kalimat utama. Yang kedua adalah sifat kalimat penjelas adalah tidak berdiri sendiri. Yang ketiga adalah pada kalimat penjelas mendeskripsikan atau menjelaskan topik. Yang keempat adalah kalimat penjelas memerlukan penghubung seperti bahkan, misalkan, contohnya, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh paragraf. Kita akan menganalisis paragraf, apakah ini termasuk paragraf atau bukan. Kita akan analisis ya. Paragraf yang pertama. Sampah yang kita buang setiap hari sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan dan daun-daunan yang umumnya basah. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau yang tidak dapat membusuk. Contohnya plastik, kaca, logam, kain, dan karet. Kedua jenis sampah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, baik jenis sampah organik maupun sampah anorganik jika diolah dengan baik. Nah, pada paragraf tersebut, apakah ini bisa dikatakan paragraf? Kita analisis ya. Tadi, paragraf itu bisa dikatakan menjadi paragraf jika mempunyai satu gagasan utama. Nah, pada kalimat pertama dan kalimat kedua dan seterusnya harus memiliki kaitan satu sama lain. Mari kita analisis. Kalimat pertama, sampah yang kita buang setiap hari sebenarnya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Itu merupakan kalimat utama. Yang kedua adalah sampah anorganik adalah sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan dan daun-daunan yang umumnya basah. Pada kalimat kedua dan kalimat pertama itu berkaitan. Jadi, kalimat pertama dan kedua itu bisa dikatakan menjadi paragraf. Kemudian kita lanjut ke kalimat ketiga. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit atau yang tidak dapat membusuk. Contohnya plastik, kaca, logam, kain, dan karet. Nah, ternyata pada kalimat ketiga itu masih nyambung nih sama kalimat yang pertama dan kedua. Kita analisis untuk kalimat yang keempat. Kedua jenis sampah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, baik jenis sampah anorganik maupun organik jika diolah dengan baik. Nah, ternyata empat-empatnya kalimat ini berkaitan nih. Jadi, pada cerita ini bisa dikatakan
menjadi sebuah paragraf karena semua kalimat berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, kita akan menganalisis contoh yang kedua. Jangan makan makanan berminyak, terutama gorengan yang menggunakan minyak jelantah. Jangan terlalu makan daging merah, khususnya sapi. Perhatikan juga konsumsi seafood, kalau bisa dikurangi terutama untuk cumi dan udang. Itulah beberapa makanan yang bisa dihindari jika tidak ingin punya kolesterol. Nah, pada cerita kali ini memuat satu topik, yaitu makanan yang harus dihindari jika tidak ingin kolesterol. Kita analisis satu persatu kalimat. Jangan makan makanan berminyak, terutama gorengan yang menggunakan minyak jelantah. Itu masih berkaitan dengan yang dihindari jika tidak ingin punya kolesterol. Yang kalimat kedua adalah jangan terlalu banyak makan daging merah, khususnya daging sapi. Perhatikan juga konsumsi seafood, kalau bisa dikurangi terutama untuk cumi dan udang. Itulah beberapa makanan yang bisa dihindari jika tidak ingin punya kolesterol. Nah, ternyata pada contoh kedua ini masih berkaitan ya, yaitu sama-sama mempunyai gagasan utama, yaitu makanan yang dihindari jika tidak ingin kolesterol. Contoh yang ketiga. Rania berjalan perlahan menuju panggung. Ia merasa amat gugup karena ini adalah pertama kalinya Rania harus tampil di depan publik. Setiap langkah yang diambil Rania untuk naik tangga panggung terasa mencengkam. Jantung Rania berdegup kencang, tangannya pun berkeringat dingin. Namun saat sudah bernyanyi, Rania lupa akan kegugupannya. Ia bernyanyi dengan merdu dan cantik. Nah, kita bisa lihat langsung bahwa pada kalimat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya pada contoh ketiga ini masih nyambung nih. Berarti ini masih bisa dikatakan menjadi paragraf. Bisa ya? Nah, dapat kita simpulkan ya bahwa paragraf itu merupakan gagasan yang terbentuk oleh serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain, dan hal-hal yang harus diperhatikan yaitu kesatuan dan kepaduan. Dan apabila dalam satu paragraf itu mengandung lebih dari satu gagasan, maka bisa dianggap paragraf itu kurang tepat dan harus dipecah menjadi beberapa paragraf. Dan struktur paragraf itu ada dua macam, yaitu kalimat utama yang berisi ide pokok atau ide utama. Yang kedua adalah kalimat penjelas yang berisi tentang menjelaskan mendukung ide utama paragraf. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dengan video singkat ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.